Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Superman H. Yang kali ini kita membahas mengenai jaringan komputer dengan bahasan yaitu IP address dan subnetting. Oke, jadi di pembahasan kali ini kita akan kupas tuntas mengenai IP address dan teknik subnetting dalam pembahasan di IP address ini. Kita lihat yang pertama mengenai IP address. Apa yang disebut dengan IP address? IP address atau singkatan dari Internet Protocol Address, atau yang biasa disebut atau disingkat dengan IP address ataupun juga alamat IP. Nah, itu dia adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Jadi IP address ini umumnya dia berbentuk numerik nih, angka. Nah, dari numerik tersebut, dari bilangan notasi tersebut, IP address digunakan sebagai identifikasi atau identitas dari perangkat-perangkat yang terhubung di dalam suatu jaringan komputer. Jadi melalui IP address ini, setiap perangkat yang saling terhubung di dalam suatu jaringan komputer itu dapat saling mengenali agar bisa dapat berkomunikasi. Itu adalah pengertian dari IP address. Sekarang kita lihat jenis-jenis atau versi IP yang digunakan saat ini nih. Ada dua ya. Yang pertama ada IP versi 4, kemudian ada IP versi 6. Nah, kita lebih fokus mungkin lebih ke pembahasan mengenai IP versi 4 ini. Walaupun nanti kita akan bahas di akhir itu ada mengenai IP versi 6 ini. Oke, kita lihat. Yang pertama yaitu adalah IP versi 4. Seperti terlihat di gambar, dinyatakan atau contoh dari suatu IP address versi 4, yaitu contohnya sini 192.168.10.10. Kemudian di bawahnya dinyatakan, dinotasikan dengan bilangan biner. Terdapat 8 bilangan biner yang membentuk dari angka di atasnya, itu 192 terbentuk dari bilangan biner 11000000, kemudian 168 10101010, kemudian 10 dan 10 pula 00001010. Nah, ini terdapat 8 bilangan biner yang membentuk dari satu bagian dari IP address ini. Oke. Kemudian kalau kita lihat dia ada 4 bagian, yaitu yang membentuk dari IP address itu. Masing-masing bagian itu terdiri dari 8 bit. Maka IP versi 4 ini dia terdiri dari rangkaian 32 bit. Dari 8 bit per oktetnya ya. Masing-masing bagian itu disebutnya dengan oktet. Jadi IP versi 4 terdiri dari 4 oktet, yang masing-masing makanya disebut dengan oktet karena dia terdiri dari 8 bit. Nah, 8 kali 4 berarti 32 bit. Jadi rangkaian 32 bit inilah yang membentuk dari IP versi 4. Nah, setiap oktet berisi 8 bit atau 8 bilangan biner atau berjumlah 1 byte di sini. Nah, masing-masing oktet ini dipisahkan dengan titik. Kemudian setiap perangkat pada jaringan harus dikonfigurasi dengan IP address. Jadi setiap perangkat yang terhubung di dalam satu jaringan komputer
bukan hanya terhubung aja dengan kabel atau tanpa kabel, seperti pembahasan kita sebelumnya, dia juga harus kita konfigurasi atau kita harus tetapkan dari IP address per masing-masing perangkat tersebut. Dan ingat, IP address setiap perangkat nggak boleh sama, makanya IP address ini dia ciri khasnya itu adalah unik, masing-masing memiliki IP address sendiri-sendiri, nggak boleh ada yang sama di dalam satu jaringan. Oke, kemudian dari IP address ini memungkinkan perangkat untuk melakukan komunikasi ke dalam internet dari pemberian dari IP address di dalam perangkat di jaringan komputer kita. Nah, strukturnya dari IP versi 4 disebut notasi desimal bertitik dan diwakili oleh 4 angka desimal. Antara yang membentuk dari IP address versi 4 ini adalah antara notasi bilangan 0 sampai 255. Jadi dengan demikian berarti IP versi 4 ini dari 0.0.0.0 sampai tertingginya yaitu 255.255.255.255. Nah, itu adalah notasi dari IP versi 4 nih, IP versi 4 strukturnya seperti itu. Kita lihat kembali lagi ke struktur. Kita lihat lagi dari gambar di yang ada kita lihat ada IP versi 4, contohnya masih sama ya, IP 192.168.10.10. Nah, kemudian dari IP versi 4 ini kita bisa bedakan dari suatu notasi atau struktur IP versi 4 ini ada bagian network portion dan host portion. Kalau di kehidupan kita sehari-hari mungkin kita bisa nyatakan dengan alamat kita. Misalkan Jalan Kramat Raya nomor 98. Nah, jadi yang disebut network portion Jalan Kramat Raya. Host portionnya itu adalah nomor 98. Nah, itu untuk menggambarkan dari IP address dari network portionnya dan host portionnya. Nah, kalau contoh di sini dari contoh ini misalkan ini ada IP kelas C ya, nanti kita bahas. Ini 192.168.10 itu adalah network portionnya, sedangkan host portionnya itu adalah 10. Jadi dalam suatu rangkaian network address, network ID-nya, nah itu semua diawali 192.168.10. Kemudian yang berbeda ada di host portionnya ada titik 1, titik 2, titik 3 dan seterusnya. Yaitu pembahasan mengenai struktur IP versi 4 berdasarkan network dan hostnya. Kemudian di IP versi 4 ini, setiap IP versi 4 umumnya selalu diikuti oleh suatu IP address yang mengikutinya yang disebut dengan subnet mask. Nah, subnet mask ini kalau dicontoh berdasarkan digambar dengan IP sebelumnya itu ya adalah 255.255.255.0. Nah, itu subnet yang mengikutinya. Jadi fungsinya apa nih subnet? Fungsinya nanti sebenarnya subnet ini dari subnet mask ini kita bisa lihat atau bisa kita tentukan suatu IP address mana yang menjadi network portion, mana menjadi host portion. Kalau yang terisi dengan notasi bit bilangan biner itu adalah menggambarkan dari IP address-nya berdasarkan network portion-nya. Jadi kalau di sini IP address 192.168.10.10 subnet mask 255.255.255.0. Nah, dari subnet mask inilah kita bisa mengetahui dari suatu IP address mana network portion, mana host portion.
Nah, itu adalah fungsi dari subnet mask yang selalu mengikuti dari IP address versi 4 sini. Dan strukturnya kadangkala kita gunakan juga yang disebut dengan panjang prefix atau nanti dinotasikan dengan garis miring. Nah, kalau di sini misalkan 192.168.10.10 garis miringnya berapa? Biasanya ada yang mengikuti. Nah, garis miring itu sebagai pengganti penulisan notasi dari subnet mask. Kalau di sini kita lihat berapa sih panjang prefixnya? Panjang prefixnya bisa kita hitung berdasarkan berapa jumlah bit biner 1 di subnet mask. Misalkan di sini contoh di gambar kita, kalau kita hitung ada notasi satunya di subnet masknya itu berjumlah 24 notasi bilangan biner. Nah, dengan demikian bisa dalam penulisannya untuk IP versi 4 ini kita bisa nyatakan atau bisa kita tuliskan dengan notasi atau strukturnya 192.168.10.10 garis miring 24. Nah, itu untuk menggambarkan dari struktur IP address versi 4 berdasarkan panjang prefix yang disebut panjang prefix. Oke, kita lanjut masih di IP versi 4. Nah, dalam penugasan kepada host atau pemberian IP address terhadap host atau perangkat yang terhubung ke suatu jaringan komputer bisa dilakukan secara dua cara di sini. Ada yang statik, ada yang dinamis. Kalau statik kita masukkan secara manual, masukkan setiap perangkat secara manual IP address-nya. Sedangkan kalau kita menggunakan dinamis, nanti dia akan secara otomatis diberikan IP address kepada host-host atau perangkat-perangkat yang terhubung di dalam suatu jaringan komputer. Nah, konfigurasinya kita berikan konfigurasi nanti yang disebut dengan Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. Nah, ini DHCP ini akan memberikan IP address secara otomatis kepada host yang terhubung di dalam suatu jaringan. Oke, kita lihat di IP versi 4 ini kita mengetahui tadi untuk berkomunikasi dari perangkat-perangkat di dalam suatu jaringan yang masing-masing memiliki IP address. Nah, komunikasinya terdapat 3 cara nih atau 3 metode. Yang pertama adalah unicast. Nah, unicast seperti di gambar, dia adalah mengirim paket data dari satu host ke host individu atau dari satu PC ke PC lainnya. Nah, itu komunikasi yang terjadi disebut dengan unicast. Dan komunikasi berikutnya adalah broadcast. Nah, broadcast di sini adalah mengirim paket data dari satu host, sini misalkan dari satu host ke semua host di dalam jaringan. Nah, itu yang disebut broadcast, dikirim ke semua. Seperti kita mengirim message, kalau saya mengirim message misalkan lewat WA misalkan gitu ya, saya mengirim dari satu ke anggota yang ada di dalam satu grup tersebut, semuanya itu akan dikirimkan walaupun mungkin smartphone-nya itu tidak aktif, jadi tetap dia akan dikirimkan ke semua. Nah, itu komunikasi yang berlaku dengan metode broadcast. Kemudian multicast. Nah, multicast ini dia mengirim paket data dari satu host ke beberapa, berarti bukan ke semua tapi ke beberapa atau ke grup yang dipilih host dalam jaringan yang sama ataupun yang berbeda. Jadi beda dengan broadcast, dia dikirim ke semua IP address dalam suatu jaringan, dia akan dikirim semua. Tapi kalau multicast dia akan dikirim ke beberapa aja.
yaitu komunikasi IP versi 4 berdasarkan metode pengiriman atau metode komunikasinya. Oke, berikutnya IP address. Dari tadi pembahasan kita, tentunya nggak semuanya digunakan nih. Ada beberapa yang digunakan untuk keperluan-keperluan tertentu. Namun dalam pembagian untuk kelas IP address, kita mungkin bisa kita nyatakan dibagi menjadi tiga kelas. Walaupun di beberapa literatur menyebutkan pembagian kelas IP address itu dari A sampai E. Namun yang umum digunakan itu adalah tiga kelas ini. Ada kelas A, kelas B, kelas C. Nah, ini kelas A, range-nya adalah 0 sampai 126. Jadi oktet pertama dari IP address kelas A, IP oktetnya adalah dari 0 sampai 126. Kemudian kalau kelas B, oktet pertamanya dari 128 sampai 191. Kelas C 192 sampai 223. Nah, kemudian subnet mask default-nya yang mengikutinya tadi, kalau kelas A subnet default-nya adalah 255.0.0.0. Panjang prefix-nya adalah 8. Ini diambil dari 8 bit notasi bilangan biner 1 ya tadi ya. Panjang prefix-nya 8. Kalau kelas B, default subnet mask-nya adalah 255.255.0.0 atau panjang prefix-nya 16. Begitu juga kelas C, subnet mask default-nya adalah 255.255.255.0 atau panjang prefix default-nya adalah /24. Nah, kemudian sini maksimal client. Jadi kalau kita menggunakan IP address kelas A, dalam satu jaringan itu tersedia host atau tersedia IP address yang bisa digunakan sebanyak 16.077.214 IP address atau host. Sedangkan kelas B 65.534 host yang tersedia. Sedangkan kelas C 254 host atau IP address yang tersedia yang bisa digunakan dalam satu jaringan. Nah, itu pembagian kelas IP address. Sekarang kita lihat jenis-jenisnya. Jenis dari IP address yang biasa digunakan itu adalah IP address yang disebut dengan IP public dan IP private. Nah, itu jenis-jenisnya. Kita lihat yang pertama, IP address public. Nah, IP address public ini digunakan untuk keperluan internet. Nah, nanti yang memberikan IP address ini itu adalah nanti ISP. Jadi kalau kita berlangganan dari suatu ISP tertentu, nah dari ISP-nya itu nanti akan memberikan suatu IP address public kepada kita, customer atau pelanggannya. Nah, nanti dari IP public ini untuk keperluan kita terhubung ke jaringan internet. Nah, itu yang digunakan adalah IP public. Kemudian berikutnya adalah IP address lokal atau private. Nah, ini digunakan untuk keperluan LAN atau intranet dan tidak disalurkan melalui internet. Jadi IP private atau IP lokal ini nanti akan kita berikan nih di dalam host-host di dalam jaringan lokal kita. Nah, kita gunakan IP private di sini. Nah, alamat private yang digunakan tadi berdasarkan dari kelas A, kelas B, kelas C. Nah, dari kelas A tadi contoh di tabel kita dari 0 sampai 126. Nah, itu nggak digunakan semua. Yang digunakan untuk alamat private atau yang kita gunakan di dalam keperluan jaringan LAN kita, gitu ya, yaitu 10.0.0.0/8 atau yang bisa kita gunakan untuk IP private dari IP 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Nah, itu kalau kita mau menggunakan IP private di jaringan lokal kita menggunakan kelas A.
Kalau yang kelas B gimana? Kalau kelas B digunakan network ID-nya 172.16.0.0/12. Nah, kemudian ini yang bisa digunakan dari 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Itu kalau kita gunakan IP private di kelas B. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan kelas C? IP private yang digunakan yang umum yaitu adalah 192.168.0.0. Nah, ini yang bisa kita gunakan yaitu adalah 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Nah, itu IP private yang bisa kita gunakan. Silahkan mau menggunakan kelas A, kelas B, atau kelas C. Yang pasti notasi atau struktur seperti inilah yang digunakan untuk IP private untuk kita tempatkan untuk keperluan di jaringan lokal kita. Oke, masih di jenis IP versi 4. Kemudian dari IP versi 4 ini ada untuk kegunaan khusus. Yang pertama yang disebut dengan loopback. Nah, loopback sini adalah IP 127.0.0.0 atau dari 127.0.0.1 sampai 127.255.255.254. Nah, loopback ini atau IP ini kita gunakan sebagai IP untuk localhost. Nah, itu untuk keperluan IP kegunaan khusus nih, IP versi 4 kegunaan khusus. Jadi kita nggak boleh menggunakan IP yang diawali 127 ini untuk IP lokal kita atau IP private kita, itu nggak boleh karena digunakan untuk localhost tadi atau loopback. Kemudian ada yang disebut dengan APIPA atau IP Private Automatic Addressing, atau ada juga menyebut dengan link lokal. Nah, ini struktur IP-nya notasinya digunakan adalah 169.254.0.0 atau dari 169.254.0.1 sampai 169.254.255.254. Nah, IP link lokal ini nggak boleh kita gunakan untuk IP private kita di jaringan lokal, karena IP ini atau APIPA ini digunakan nanti untuk keperluan saat kita DHCP tadi, untuk pemberian IP secara dinamis. Jika terjadi kegagalan dalam konfigurasi, host yang diberikan IP tetap diberikan IP tapi tidak sesuai dengan konfigurasi awalnya atau penggunaan berdasarkan tadi IP private, tapi akan diberikan secara otomatis saat kegagalan konfigurasi tadi diberikan IP yang diawali 169.254 sekian. Nah, ini kalau ternyata saat kita cek IP address kita adalah 169.254 sekian, nah berarti konfigurasi DHCP kita itu mengalami kegagalan biasanya. Oke, itu juga nggak boleh, yang tidak boleh digunakan untuk IP private. Kemudian ada juga untuk testnet. Nah, ini digunakan untuk percobaan gitu ya, untuk percobaan dari industri yang bergerak di bidang telekomunikasi. Dia melakukan testnet, dia menggunakan IP 192.0.2.0 atau dari IP 192.0.2.0 sampai 192.0.2.255 itu tidak boleh digunakan untuk IP private. Oke, kita lanjut pembahasan kita sekarang mengenai IP address kelas A. Nah, IP address kelas A dinotasikan seperti ini. Ini ada n titik, ada 8 ya, hhh dan seterusnya, masing-masing dipisahkan oleh titik. Nah, ini yang disebut dengan satu oktet yang berjumlah 8 bit. Satu oktet ketiga, oktet keempat. Di mana n di sini dinotasikan dengan warna merah. Untuk IP kelas A dia menerangkan sebagai network.
network portion tadi. Kemudian H di sini menerangkan sebagai host portionnya. Jadi kalau demikian, IP address kelas A, oktet pertama itu adalah menggambarkan suatu network portion, sedangkan 3 oktet seterusnya, yaitu oktet 2, 3, dan 4 itu menerangkan sebagai hostnya, host portionnya. Contohnya sebagai berikut, ada IP address 10.11.12.1, subnet masknya adalah 255.0.0.0. Nah, keterangannya di sini 10 yang dinyatakan warna merah itu sebagai networknya, karena di oktet pertama ya tadi ya sebagai network portionnya di kelas A. Sedangkan 11.12.1 merupakan host portionnya, itu menggambarkan dari IP address kelas A. Bagaimana sekarang kelas B? Kelas B dinotasikan sama seperti ini. Oktet pertama, oktet kedua dinotasikan dengan merah tadi, atau dengan networknya nih nanti. Dan oktet 3 dan 4 itu sebagai host portionnya. Ini ya tadi ya, N di sini yang dinotasikan dengan N merah sebagai networknya. Kemudian H sebagai host portionnya. Jadi IP address kelas B kita tahu network 1, network 2, oktet 1, oktet 2 sebagai network portionnya, sedangkan oktet 3 dan keempat sebagai host portionnya. Contoh di kelas B misalkan 172.168.10.1. Nah, kemudian subnet masknya itu adalah 255.255.0.0. Nah, dari sini kita mengetahui kelas B yang di IP address kelas B ini tadi salah tulis ya, itu harusnya 172.16 bukannya 168 sebagai network, sedangkan 10.1 merupakan host dari IP kelas B. Bagaimana yang kelas C yang umum nih, yang banyak, yang populer? Di sini oktet 1, oktet 2, dan oktet 3 dinotasikan di sini dengan N atau warna merah tadi ya, di situ digambarkan sebagai network portion, sedangkan oktet terakhir adalah host portionnya. Tadi N menerangkan sebagai network portionnya yang dinotasikan warna merah atau oktet 1, 2, dan 3, sedangkan H oktet keempat dia sebagai host. Contohnya di sini. Contoh IP address 192.168.10.1. Subnet mask defaultnya 255.255.255.0. Nah, ini menjadi keterangannya 192.168.10 atau oktet 123 sebagai networknya, network portionnya. Sedangkan di oktet keempat atau di sini dari contoh IP address tadi 1 merupakan host portionnya. Yaitu penggambaran mengenai IP kelas A, kelas B, dan kelas C. Oke, kemudian kita masuk ke subnetting. Apa sih yang disebut dengan subnetting? Kenapa kita memerlukan teknik dari subnetting ini nih saat kita mengkonfigurasi suatu jaringan komputer kita, terutama saat mengkonfigurasi IP address. Kita lihat sini ada segmentasi jaringan. Ada yang disebut dengan broadcast, tadi masih ingat, komunikasi kepada satu host ke keseluruhan host. Dalam hal ini keseluruhan host. Kalau misalkan tadi dikatakan kelas A dalam satu jaringan ada 16 juta sekian IP address yang tersedia. Nah, kalau broadcast ini dia akan membroadcast ke semua, ke 16 juta sekian IP address tadi dia akan melakukan broadcast. Walaupun komputer yang hidup ataupun yang yang ada saat itu hanya 10 misalkan, tapi dia tetap broadcast ke 16 juta sekian kalau kita menggunakan IP address kelas A. Nah, sini setiap interface router menghubungkan broadcast. Jadi yang dilakukan router saat dinyalakan pertama kali dia akan melakukan broadcast
ke seluruh IP address. Kalau dia gunakan kelas A, dia akan membroadcast ke 16 juta sekian. Kalau kelas C 254 IP address, dia akan lakukan broadcast ke seluruh IP address yang tersedia. Nah, itu yang dilakukan oleh router. Nah, broadcast hanya disebarkan dalam broadcast domain. Nah, itu tadi yang dilakukan oleh router di sini. Nah, itu akan timbul suatu masalah. Dilakukan broadcast. Kalau broadcast ke 16 juta sekian, gitu ya. Masalahnya apa? Sistem jaringan akan menjadi lambat karena jumlah yang signifikan pada lalu lintas broadcast. Kalau menggunakan kelas A, dia akan broadcast ke 16 juta sekian. Kelas B 65.000 sekian tadi IP address-nya. Kalau kelas C 254 IP address. Walaupun semuanya belum tentu IP address tersebut atau komputernya ada gitu ya. Komputernya cuma 10 tadi misalkan. Nah, itu akan mengakibatkan sistem jaringan kita akan menjadi lambat. Dan sistem perangkat akan lambat karena perangkat harus menerima dan memproses setiap paket broadcast tadi. Nah, dan dari alasan-alasan tersebut atau dari pembahasan tadi mengenai broadcast ini, itu makanya alasan pentingnya kita menggunakan subnetting nih, atau penggunaan teknik dari subnetting. Nah, itu menjadi solusi untuk mengurangi ukuran jaringan untuk membuat broadcast yang lebih kecil. Misalkan alamat rumah di dalam satu jalan raya besar, misalkan kalau di Jakarta di Jalan Sudirman atau ada Jalan Dan Mogot yang memiliki jumlah penghuni atau jumlah rumahnya banyak. Nah, itu kalau misalkan dijadikan satu RT, Pak RT-nya kasihan tuh kalau mau mengirim surat pemberitahuan kerja bakti misalkan, dia akan mengirim ke semua alamat rumahnya. Kalau dalam satu RT-nya itu ada 16 juta sekian, mungkin sampai berapa hari surat itu akan diterima oleh semua warga dari Pak RT tadi. Nah, itu dengan subnetting kita pecah-pecah lagi jaringan tadi. Jadi dari tadi satu RT yang memiliki jumlah rumahnya ada 16 juta, kita pecah lagi, misalkan kita pecah per RT-nya cuma 30 rumah dan sebagainya. Nah, itu jadi ada beberapa RT dijadikan beberapa RT. Jadi kalau misalkan 30, jadi Pak RT-nya kalau mau mengirim surat ke 30-nya itu menjadi lebih cepat pastinya. Nah, itu alasan kita menggunakan teknik subnetting ini. Nah, jadi dengan subnetting nanti administrator jaringan dapat mengelompokkan perangkat menjadi subnet yang ditentukan bisa berdasarkan lokasi, unit organisasi, atau jenis perangkatnya. Misalkan subnet pertama untuk lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan seterusnya, itu berdasarkan lokasi. Atau unit organisasi, misalkan subnet pertama digunakan untuk kalau di kantor ada misalkan bagian SDM, subnet kedua bagian marketing, subnet 3 bagian akunting, dan seterusnya. Itu berdasarkan unit organisasi. Atau bisa juga kita berdasarkan jenis perangkat. Misalkan dalam jaringan kita ada perangkat server, perangkat host, perangkat printer misalkan. Nah, itu kita bisa memberi masing-masing menjadi bagian-bagian subnetting tadi atau jaringan tadi. Jadi misalkan untuk server, di subnet pertama kita gunakan untuk server, subnet kedua untuk host, subnet ketiga untuk printer, dan seterusnya. Nah, itu adalah alasan pentingnya kita menggunakan teknik subnetting di sini. Umumnya karena broadcast tadi. Oke, misalkan seperti ini untuk host atau printer atau server. Dari gambar ini kita sebagai administrator berarti menentukan atau mengelompokkan subnetnya berdasarkan dari jenis perangkatnya. Ada host, ada server, atau printer. Oke, masih di subnetting. Sini karena batas oktet yang digunakan, subnet dibuat berdasarkan batas-batas oktet /8, /16, /24. Itu kalau digunakan untuk kelas A /8, misalkan kelas A /8 defaultnya, berarti batasannya untuk kelas A 8, kemudian kita bisa gunakan subnetnya kita menjadi /9, /10, /11, dan seterusnya.
Kemudian kalau kelas B panjang prefix defaultnya 16, berarti kita bisa menggunakan subnet dengan merubah prefix menjadi 17, 18 dan seterusnya. Begitu juga untuk kelas C 24, kita bisa rubah subnetnya dengan panjang prefixnya menjadi 25, 26, 27 dan seterusnya. Itu batasan oktet. Dan juga berdasarkan dari octet boundary dikenal dengan kelas IP versi 4, dia menggunakan batas-batas oktet untuk memisahkan jaringan dari host. Kita lihat subnetting menggunakan alamat bit untuk memisahkan jaringan dari host. Jadi dengan subnetting ini sebenarnya kita hanya merubah dari suatu IP tertentu, kita hanya merubah subnet masknya, kita rubah dari yang tadinya default menjadi tidak default atau berdasarkan batas tadi. Kalau kelas A berarti batasnya 8, defaultnya berarti kita bisa melakukan subnetting dengan mengganti menjadi /9, 10 dan seterusnya. Nah, ini memungkinkan lebih fleksibel. Contohnya di sini. Contohnya misalkan dari suatu IP address kelas C misalkan ya. Kelas C memiliki, kita tahu memiliki panjang prefix defaultnya adalah /24. Nah, kita rubah menjadi /25. Kan tadi /24 subnet mask defaultnya yaitu 255.255.255.0. Nah, kita rubah menjadi subnet masknya yang kita gunakan bukan default tadi lagi, tapi adalah 255.255.255.128. Nah, dari penggunaan subnet mask ini yang kita rubah itu akan mengakibatkan subnet yang terbentuk adalah terbentuk dua subnet. Jadi ada dua jaringan nih dari IP yang sama, kita bisa membentuk menjadi dua subnet. Nah, masing-masing jaringan atau masing-masing subnet ini bisa terbentuk atau tersedia 126 host. Nah, bayangkan tadi kalau kelas C misalkan yang /24, dia terbentuk satu subnet, masing-masing satu jaringan atau satu jaringannya atau satu subnetnya itu terdiri dari 254 host, gitu ya. Sedangkan kalau kita menggunakan subnet mask, teknik subnet mask ini akan terbentuk dipecah menjadi dua, yang masing-masing setiap jaringan itu bukan 254 lagi, tapi adalah 126. Nanti untuk menghitungnya kita akan bahas satu persatu gitu ya. Nah, subnet mask masih bisa menciptakan dua subnet mask tadi, misalkan dengan merubah menjadi /25 pada IP 192.168.10.0. Dia akan tercipta dua subnet yang sama, masing-masing memiliki 126 host. Seperti di gambar misalkan sini. Dari IP sama, dari 192.168.1 itu ya tadi ya, mau kita pecah menjadi dua kalau menggunakan subnet masknya /25 atau 255.255.255.128. Ini akan terbentuk dua subnet yang masing-masing satu subnet ini tersedia IP-nya 126 host atau 126 IP address. Nah, rumusnya bagaimana menghitungnya? Yang pertama, kalau kita mau menghitung berapa jumlah jaringan yang tersedia atau subnet yang terbentuk, kita gunakan rumusnya 2 pangkat N. N itu apa? N itu adalah jumlah yang dialokasikan untuk bagian network dari address. Oke, dari address. Nah, untuk gampangnya misalkan kalau kelas C itu kan defaultnya itu kelas C adalah /24. Kalau kita merubah ke /25 berarti 25 kurang 24 aja, berarti 1. Nah, itu adalah N-nya 1. Berarti untuk menghitungnya netnya 2 pangkat 1 yaitu 2. Kemudian untuk menghitung dalam satu net itu berapa host yang terbentuk, kita gunakan rumus 2 pangkat H dikurangi 2. H itu adalah nomor dialokasikan untuk host porsi address. Nah, hanya itu
kan tadi kita gunakan dirubah, kita menggunakan satu. Jadi untuk mudahnya misalkan satu oktet itu kan ada 8 bit ya, tadi digunakan dari 24 ke 25 digunakan 1, berarti sisanya itu adalah 7. Berarti kalau kita gunakan tadi 7, berarti hanya itu adalah 7, berarti 2 pangkat 7 dikurangi 2, yaitu 126. Nah, itu untuk menghitungnya. Bagaimana kalau kita mau menciptakan 4 subnet? Untuk menghitung membuat 4 subnet, berarti kita membuat atau subnet masknya dengan /26 pada IP yang sama 192.168.10.0. Dia akan tercipta 4 subnet mask yang sama, masing-masing 62 host. Seperti ini contohnya. N-nya berarti 2, 26 dikurangi 24, defaultnya yang 24. Berarti menghitung jumlah subnet yang terbentuk adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian hanya berarti 6, karena satu oktet itu kan ada 8 bit kan, hanya 6, berarti rumusnya kita masukkan di 2 pangkat H kurangi 2. 2 pangkat 6 dikurangi 2 sama dengan 64 dikurangi 2, yaitu 62. Jadi kalau kita menggunakan IP yang sama sini 192.168.10.0, dengan subnet masknya kita rubah menjadi /26, akan terbentuk 4 subnet dan masing-masing subnet tersedia 62 host atau 62 IP address. Nah, kita masuk sekarang ke subnetting di kelas C untuk contohnya nanti berikutnya ya. Karena kelas C merupakan IP yang paling populer nih dalam melakukan konfigurasi IP address. Nah, kalau kelas C untuk panjang prefix defaultnya kan 24, berarti yang bisa dilakukan di kelas C dari 24, boundary-nya ya, batasnya tadi default kelas C 24 sampai 30. Nah, itu yang bisa dilakukan panjang prefix-nya atau subnet mask yang kita gunakan dari 255.255.255.0 sampai 255.255.255.252. Nah, itu kita merubahnya masing-masing, nanti akan terbentuk subnet mask yang subnet yang berbeda jumlahnya, dan masing-masing dari host yang terbentuk itu juga akan berbeda. Misalkan di sini /30, kalau kita gunakan subnet masknya ini 255.255.255.255, dia akan terbentuk satu jaringannya atau satu subnetnya itu hanya terdiri dari 2 IP address saja, yaitu kalau kita gunakan /30. Kita lihat contohnya, IP address 192.168.10.1, subnet masknya /24 defaultnya. Maka berapa jumlah network dan host yang akan terbentuk? Kita ingat lagi rumusnya. Untuk menghitung jumlah netnya digunakan rumus 2 pangkat N, hostnya 2 pangkat H min 2. Nah, keterangannya N itu adalah network dengan binary 1 setelah defaultnya kita hitung. Atau tadi mudahnya, berarti kalau panjang prefixnya dikurangi panjang prefix default. Kalau di sini berarti 24 dikurangi 24 0, 2 pangkat 0, yaitu adalah 1. Ingat, 2 pangkat 0 itu adalah 1. Berarti dengan panjang prefix ini akan terbentuk netnya itu 1. Nah, hostnya berapa? Hostnya kan tadi berarti hanya 8 ya, hanya itu host dengan binary 0 setelah default, berarti 2 pangkat 8 dikurangi 2, yaitu 254. Oke, ini contohnya seperti ini tadi. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita gunakan untuk IP address tadi ya, kita gunakan defaultnya, kita akan tentukan jadi yang sama sih sebenarnya ini yang digunakan juga /24, berarti
subnet masknya menjadi 1111.111.111.111 sekian titik 0000 atau panjang prefix 24. Ini terdiri 24 itu dari satu biner satunya terdiri dari 24. Nah, tadi network menghitung network adalah 2 pangkat n. 2 pangkat n. Kalau kita lihat dari bilangan biner di IP address ini, n itu adalah notasi biner 1 setelah default. Defaultnya kan sini ya, sini defaultnya. Berarti setelah default itu di bagian sini nih kita lihat. Nah, di sini jumlah notasi satunya bit biner 1 di setelah default nggak ada 0. Berarti 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu adalah 1. Hostnya itu 2 pangkat H dikurangi 2. H itu adalah notasi bilangan 0 setelah default. Defaultnya sini nih kita batasi. Defaultnya sini. Berarti notasi 0 setelah default itu ada 8. Berarti untuk menghitung host 2 pangkat H dikurangi 2, 2 pangkat 8 dikurangi 2, atau 256 dikurangi 2. Ini akan terbentuk 254 host. Nah, kita lihat sekarang bagaimana kalau kita rubah menjadi /25 dengan IP yang sama tadi. Berapa jumlah network host yang terbentuk? Nah, kita rubah sini, kita tambahkan tadi defaultnya 24, kita tambahkan notasi 1 agar menjadi 25 karena sesuai dengan subnet kita rubah menjadi /25. Sini 25 kita tambahkan 1 menjadi /25. Nah, untuk menghitungnya berapa nih kalau kita gunakan subnet masknya ini 255.255.255.128, yaitu kalau kita lihat 2 pangkat n. N-nya ini adalah notasi bit biner 1 setelah default. Defaultnya tadi sini ya 24, berarti 1, 2 pangkat 1 2. Hostnya terbentuk 2 pangkat H dikurangi 2. H itu adalah notasi biner 0 setelah default, berarti ada 7. 2 pangkat 7 dikurangi 2, atau 128 dikurangi 2 adalah 126 host. Jadi kalau kita gunakan IP yang sama dengan panjang prefix yang kita rubah, akan terbentuk 2 network dan masing-masing network terdiri dari 126 host atau IP. Nah, berikut perhitungannya seperti apa. Ya, kita buat dalam bentuk table. Tadi dinyatakan IP address dengan subnet masknya, kita rubah ke dalam bentuk bilangan biner juga ya. Nah, ini untuk 192.168.10.1, subnet masknya 255.0.255.255.0, maka akan terbentuk satu network ID yaitu 192.168.10.0 sebagai network ID-nya. Kemudian IP pertamanya yang terbentuk adalah 192.168.10.1. IP terakhir 192.168.10.254. Nah, ini IP yang tersedia berarti dari 10.1 sampai 10.254. Kemudian sini ada IP broadcast adalah 192.168.10.255. Jadi sesuai dengan perhitungan kita tadi, dengan menggunakan /24 untuk IP sekian, akan terbentuk satu network ID yaitu 192.168.10.0, dan IP yang tersedia yaitu dari IP pertama sampai IP terakhir sebanyak 254 host atau IP address yang tersedia. Nah, sekarang ini bagaimana kalau kita rubah ke dalam tadi /default 24 menjadi /25. Tadi kan kita lihat kalau /24 seperti ini penggambaran dari IP address dan notasi dari bit binernya. Kita rubah menjadi seperti ini, 192.168.10.1. IP address tetap, namun subnet masknya kita rubah menjadi 255.255.255.128. Nah, ini dengan menambahkan menjadi /25. Ini 88824 ditambah 1.
itu ya menjadi /25. Kalau kita hitung bilangan biner ini adalah 128. Jadi subnet masknya adalah 255.255.255.128. Nah, dari perhitungan tadi kan akan terbentuk dua host ya, dua subnet yang masing-masing 126 host yang tersedia. Kita lihat network yang terjadi, yaitu network ID-nya ada dua atau dua subnet. Network ID-nya 192.168.10.0 dan 192.168.10.128. Nah, IP pertamanya untuk network pertama dari 192.168.10.1 sampai IP terakhir 192.168.10.126, dan 127-nya sebagai IP broadcast dan 128 sebagai network ID-nya. Kemudian di network ID yang kedua, subnet yang kedua, IP yang tersedia yang bisa kita gunakan itu adalah 192.168.10.129 sampai 192.168.10.254. Untuk IP broadcastnya 192.168.10.254. Oke, jadi terbentuk ada dua subnet, dan masing-masing subnet ini memiliki hostnya tersedia adalah sebanyak 126. Dari titik 1 sampai titik 126, 126 IP address tersedia. Kemudian dari titik 129 sampai titik 254 juga 126 IP address yang tersedia. Nah, itulah makanya kita gunakan teknik subnetting seperti ini. Oke, berikutnya bagaimana kalau kita menggunakan atau kita rubah menjadi tadi /24 menjadi /27, berapa network dan hostnya terbentuk? Itu ya, kita lihat. Berarti kita merubah dari panjang prefix 24 menjadi 27. Tadi dengan menambahkan notasi 1 mudahnya. Di sini 888, defaultnya 24. Kemudian kita jadikan 27. Berarti kita tambahkan 3. Berarti 24, 25, 26, 27. Jadi nanti jadi /27. Nah, ini berapa kita bisa hitung network yang terbentuk dengan rumus 2 pangkat n. N-nya itu adalah jumlah biner 1 setelah default. Defaultnya tadi di sini ya, berarti default setelah default ada 3, berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8. Kemudian hostnya kita hitung dengan rumus 2 pangkat H dikurangi 2. H itu adalah jumlah bit biner 0 setelah default, berarti di sini ada 5. 2 pangkat 5 dikurangi 2, atau 2 pangkat 5, 2 itu 32 dikurangi 2 adalah 30 host. Jadi kalau kita menggunakan IP address yang sama dengan menggunakan panjang prefix 27, akan terbentuk 8 network yang masing-masing network itu terdiri dari 30 host. Nah, ini jadi terjawab tadi itu ya, untuk alasan tadi broadcast yang dilakukan oleh router. Kalau kita menggunakan /27, router tetap akan melakukan broadcast, tapi dia akan broadcast hanya ke 30 IP address ini aja. Itu kalau kita gunakan teknik subnetting di sini. Namun untuk melakukan subnetting ada persyaratannya. Persyaratannya subnetting berdasarkan host. Kita perlu pertimbangkan akan merencanakan menggunakan subnet, karena tadi /27 akan menghasilkan satu jaringan 30 host. Kalau /25 tadi 126. Kalau 30/30 akan terbentuk 2 subnet. Nah, kita rencanakan berapa sih kebutuhannya gitu ya. Pertama, berapa jumlah host yang diperlukan di setiap jaringan. Kalau misalkan kita membuat suatu jaringan di dalam per segmennya atau subnetnya, hanya misalkan tadi kita per divisi, ada divisi marketing, divisi apalagi tadi SDM, atau divisi akunting yang masing-masing karyawannya nggak lebih dari 20. Nah, kita tentukan jumlah panjang prefixnya berapa. Berarti yang paling mendekati tadi /27 agar satu jaringan untuk misalkan untuk
marketing cuma 30 IP address saja yang tersedia, kemudian untuk akunting dan seterusnya itu juga kita tentukan berdasarkan alamat host yang diperlukan dalam satu jaringan. Atau kita butuhkan berapa subnet, misalkan kita akan membentuk suatu jaringan untuk ada 8 lantai misalkan, atau ada 5 lantai. Nah, 5 lantai kita cari berapa subnet yang memungkinkan agar terbentuknya bisa sampai 5 atau 8 tadi ya. Berarti juga menggunakan /27 agar kalau menggunakan /27 agar akan terbentuk 8 subnet. Nah, itu kita berarti pertimbangannya berdasarkan host kebutuhannya dari setiap jaringan atau berapa jumlah subnet yang akan kita bentuk. Nah, itu kita gunakan atau menentukan panjang traffic dari subnetting yang kita lakukan. Contohnya misalkan kita asumsikan diberikan kalian sebagai administrator untuk IP 200.42.98.0/24 diminta untuk membuat untuk 7 subnet yang harus diciptakan gitu ya. Kemudian setiap departemen akan memiliki tidak lebih dari 29 host. Nah, dengan demikian yang paling tepat kita berdasarkan subnetnya. Subnetnya 7 yang paling mendekati itu adalah /27 akan membentuk 8. Jadi bisa kita gunakan. Atau berdasarkan setiap departemen terdiri tidak lebih dari 29, yang paling mendekati subnet berapa yang menghasilkan hostnya itu nggak lebih atau sekitar nggak jauh dari 29. Yang tepat tadi /27 akan membentuk yang bisa terbentuk satu jaringannya atau satu subnetnya itu adalah 30 host. Berarti terjawab dari subnet yang akan kita lakukan. Berarti kita menggunakan subnet masknya /27 itu untuk penggunaan subnet. Oke, itu tadi mengenai IP versi 4 yang dilakukan dalam penggunaan subnet untuk memecah masalah yang dilakukan oleh router saat dia melakukan broadcast. Tadi kita lakukan subnet, atau sebelumnya kita sudah bahas IP versi 4. Nah, kali ini kita akan bahas sedikit mengenai IP versi 6. Nah, IP versi 6 notasinya dibentuk dari x.2, x.2 dan seterusnya sampai 8 kali. Kalau tadi kita sebut dengan octet ya kalau di IP versi 4 karena terdiri dari terdiri dari 8 bit, sedangkan dan dinyatakan atau dipisahkan dengan titik itu kalau IP versi 4. Kalau IP versi 6 dia dipisahkan masing-masing kelompok bagian-bagian ini dengan titik 2. Nah, di mana bagian-bagian itu atau dinotasikan dengan X di sini dia mewakili 4 nilai heksadesimal. Makanya setiap bagian ini X ini disebut dengan hexstat. Nah, kalau kita lihat X ini kalau kita pecah lagi dia terdiri dari setiap hexstat ya disebutnya dia terdiri dari 4 notasi bilangan heksadesimal. Kita tahu bilangan heksadesimal dari nilai terkecilnya 0, tertingginya itu adalah F. Jadi masing-masing per hexstat ini terdiri dari notasi terkecilnya 0, 0, 0, 0 sampai FFFF untuk satu hexstat di dalam suatu notasi IP versi 6. Oke, dia terdiri dari 8 bagian, berarti mungkin terlihatnya agak rumit gitu ya dalam penulisan dari IP versi 6 ini. Tapi tenang, IP versi 6 bisa kita sederhanakan gitu ya, dengan ada ketentuannya. Tapi yang pertama, aturan pertama yaitu kita abaikan notasi 0 di awal segmen. Yang kedua, abaikan semua segmen yang isinya itu 0 semua. Ini contohnya misalkan kita ambil yang pertama sini 2001.ODB8. Nah, ini
di aturan pertama bisa kita hilangkan, kita nggak usah tulis nolnya, jadi 2001.2 langsung aja DB8. Atau di sini yang semuanya segmennya berisi bilangan 0 semua, nah itu bisa kita tidak usah tulis, kita tulis dengan langsung mengganti 2001.2 DB8.2.21133 dan seterusnya. Jadi di sini juga kalau yang 000-nya ada, kita nggak usah perlu kita tulis, kita persingkat. Begitu juga di sini di hexet terakhir ada diawali dengan notasi 0, bisa kita nggak usah tulis nolnya. Oke, itu sedikit mengenai IP address untuk versi 6. Nah, sebelumnya kita udah bahas IP versi 4 dan subnet. Jadi diharapkan dengan pengertian atau pembahasan mengenai IP versi 6 ini, kalian diharapkan memiliki kemampuan nih dalam pemberian IP address di jaringan yang kalian mungkin nanti kalian akan buat atau kelola dan sebagainya. Nah itu boleh menggunakan kelas A, kelas B, atau kelas C. Nah tentu kita harus mempertimbangkan tadi faktor broadcast yang dilakukan oleh router. Nah untuk itu, untuk amannya kita gunakan teknik subnetting. Jadi boleh aja kita gunakan kelas A, kita menggunakan subnetting menjadi /27 misalkan, juga sama, dia akan terbentuk masing-masing hostnya itu juga 30 walaupun menggunakan kelas A gitu ya. Oke, mungkin itu aja materi kita kali ini. Semoga kalian bisa dapat memahaminya. Namun jika ada yang masih ingin ditanyakan, boleh menghubungi saya langsung melalui WhatsApp atau melalui komen di bawah ini. Oke, mungkin itu aja, saya tutup ya. Tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan, ingat kembali 3M, jaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer gitu ya, untuk menghindari dari virus yang saat ini masih terbilang mematikan. Semoga kalian semua tetap sehat, tetap jaga semangat. Oke, saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.